Ketika jiwa mulai mengingat asal cahayanya, dunia yang sama tak lagi terasa sebagai tempat yang sama. Ada saat-saat yang datang tanpa suara, tanpa tanda yang bisa dikenali oleh mata, namun terasa begitu jelas di kedalaman dada, seolah sesuatu yang lama tertidur perlahan membuka mata. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena ada bagian di dalam dirimu yang diam-diam telah bergeser, seperti kompas yang menemukan kembali arah utaranya setelah lama berputar tanpa tujuan. Kamu mungkin masih menjalani hari-hari yang sama, berjalan di jalan yang sama, mendengar suara yang sama, tetapi ada jarak halus yang kini terbentang antara dirimu dan segala yang dulu terasa begitu dekat. Di tengah keramaian, ada sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kesepian yang meminta ditemani, melainkan kesunyian yang terasa hidup, seperti ruang luas yang memberi napas lebih dalam. Kadang kamu tersenyum di hadapan banyak orang, namun jauh di dalam, ada bagian yang memilih diam, memperhatikan, merasakan sesuatu yang tidak terucap. Seolah-olah hatimu sedang mendengarkan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa hal-hal yang dulu mampu memenuhi hatimu kini terasa datar, seperti warna yang perlahan memudar di bawah cahaya yang terlalu terang. Bukan karena kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan, justru karena perasaanmu menjadi lebih halus, lebih peka terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Ada kerinduan yang tidak jelas arahnya, seperti mengingat sebuah rumah yang tidak pernah kamu lihat, namun terasa begitu akrab. Di waktu-waktu tertentu, ketika malam menjadi lebih sunyi daripada biasanya, atau ketika angin menyentuh wajahmu dengan kelembutan yang sulit dijelaskan, muncul perasaan seolah kamu sedang diingatkan pada sesuatu yang sangat lama, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh sekaligus sangat dekat. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan kepada siapapun mengapa hatimu tiba-tiba terasa penuh tanpa sebab, atau mengapa matamu berkaca-kaca saat melihat langit yang tenang. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan yang biasa dikenal, melainkan perasaan yang lebih dalam dari keduanya, seperti menemukan kembali bagian dari dirimu yang lama terpisah. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa dirimu tidak lagi ingin berlari secepat dulu. Bukan karena lelah secara fisik, tetapi karena jiwamu ingin berjalan perlahan, menikmati setiap langkah, merasakan tanah di bawah kaki, dan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat sampai, melainkan tentang seberapa sadar kamu saat melangkah. Dunia mungkin masih bergerak dengan kecepatan yang sama, namun di dalam dirimu, waktu terasa melebar, memberi ruang untuk bernapas, untuk merasakan, untuk hadir sepenuhnya. Kadang kamu merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya terasa akrab. Percakapan yang dulu terasa ringan kini terdengar kosong, tawa yang dulu menular kini terasa jauh. Bukan karena kamu menolak dunia, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dalam yang memanggil perhatianmu. Seperti seorang pengembara yang tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki rumah yang belum pernah benar-benar ia kunjungi. Di sela-sela kesibukan, kamu mungkin sering berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas, menatap sesuatu yang sederhana seperti bayangan cahaya di dinding atau daun yang bergerak perlahan tertiup angin. Dan dalam keheningan itu, ada rasa damai yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seolah dunia sedang menunjukkan bahwa keindahan terbesar tidak pernah berisik. Ada juga saat-saat ketika hatimu terasa begitu lembut, mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah kamu perhatikan. Melihat seseorang tersenyum tulus, mendengar suara doa yang lirih, atau merasakan kehangatan matahari di pagi hari bisa menghadirkan getaran halus yang menjalar sampai ke kedalaman jiwa. Bukan karena kamu menjadi rapuh, melainkan karena lapisan-lapisan yang dulu mengeras kini mulai mencair. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan ini dimulai. Tidak ada tanggal, tidak ada peristiwa besar yang menandainya. Ia datang seperti fajar, perlahan, hampir tak terlihat, hingga tiba-tiba kamu menyadari bahwa langit sudah tidak lagi gelap. Dan saat kamu mencoba mengingat kapan malam berakhir, kamu tidak menemukan jawabannya, karena cahaya datang tanpa meminta izin. Perasaan bahwa hidup memiliki makna yang lebih luas mulai muncul tanpa perlu dicari. Hal-hal sederhana terasa penuh, sementara hal-hal yang rumit terasa tidak lagi penting. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena ada ketenangan baru yang membuatmu merasa cukup hanya dengan menjadi.
Seperti danau yang tenang, tidak perlu berusaha memantulkan langit, karena langit akan datang dengan sendirinya. Di dalam keheningan itu, kadang muncul rasa syukur yang begitu dalam tanpa alasan yang bisa disebutkan. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginan, melainkan karena kamu mulai melihat bahwa bahkan hal-hal yang tidak kamu pilih pun memiliki perannya sendiri dalam membentuk dirimu. Seperti potongan-potongan kecil yang selama ini tampak acak, kini perlahan membentuk pola yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa ada cahaya yang tidak berasal dari luar, cahaya yang tidak bergantung pada keadaan, tidak redup oleh kesedihan, dan tidak silau oleh kebahagiaan. Cahaya yang hanya bisa dirasakan ketika kamu berhenti mencari di tempat lain dan mulai menoleh ke dalam. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menunggu dengan sabar sampai kamu siap menyadarinya. Dan ketika kamu duduk sendiri, tanpa gangguan, tanpa suara, tanpa tujuan tertentu, ada perasaan seolah kamu tidak benar-benar sendirian. Bukan kehadiran yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan kehadiran yang terasa seperti pulang. Seperti pelukan yang tidak terlihat namun mampu menenangkan seluruh kegelisahan. Mungkin inilah saat di mana jiwamu mulai bangkit dari tidur panjangnya, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kelembutan yang hampir tidak terasa. Seperti bunga yang mekar di tengah malam, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, hanya mengikuti panggilan cahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan di titik ini, kamu tidak perlu memahami apapun. Tidak perlu memberi nama pada perasaan yang datang dan pergi seperti ombak yang tenang. Cukup biarkan dirimu merasakan, seperti tanah yang menerima hujan tanpa bertanya dari mana asalnya. Karena ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia diam. Barangkali perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia memberi terlalu banyak suara. Tentang menemukan kembali kesederhanaan yang dulu terasa biasa, namun kini terlihat seperti keajaiban kecil yang tersembunyi di balik kebiasaan. Dan ketika kamu merasakan semua ini, meski hanya sekejap, mungkin itulah tanda bahwa ada pintu yang perlahan terbuka di dalam dirimu, pintu yang tidak menuju ke tempat lain, melainkan menuju ke kedalaman yang selama ini menunggu untuk disadari. Jika hatimu terasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak perlu melangkah dengan tergesa. Biarkan dirimu tinggal sejenak di sana, merasakan udara yang berbeda, mendengarkan keheningan yang memiliki makna. Karena dari sanalah, tanpa disadari, langkah-langkah kecil akan mulai terbentuk, menuntunmu memasuki ruang-ruang batin yang selama ini hanya muncul dalam bisikan halus di antara kesibukan dunia. 1. Hati semakin peka dan mudah tersentuh. Ada fase ketika hatimu terasa seperti tanah yang lama kering lalu mulai disentuh hujan pertama. Sentuhan kecil yang dulu tidak berarti apa-apa kini terasa menembus hingga ke bagian terdalam dirimu. Bukan karena kamu menjadi lemah, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu mulai hidup kembali setelah lama tertutup oleh debu kesibukan dan kebisingan dunia. Kamu mungkin terkejut mengapa air matamu tiba-tiba hadir saat mendengar lantunan doa yang lirih, atau ketika melihat seseorang berbuat baik tanpa diketahui siapapun. Seolah hatimu mengenali bahasa yang tidak lagi dipahami oleh banyak orang. Kepekaan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh seperti cahaya subuh yang perlahan mengusir gelap tanpa perlu berdebat dengan malam. Kamu mulai merasakan bahwa ada keindahan yang tersembunyi di balik hal-hal sederhana, sesuatu yang dulu terlewat begitu saja karena perhatianmu sibuk mengejar hal-hal yang tampak lebih penting. Kini, bahkan keheningan pun terasa seperti pesan yang ingin disampaikan khusus kepadamu. Kadang kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri, seolah ada ruang baru yang terbuka di dalam dada. Ruang yang membuatmu tidak lagi tahan melihat kekasaran, tidak lagi nyaman dengan kata-kata yang melukai, dan tidak lagi mampu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika hatimu tahu ada sesuatu yang tidak selaras. Kamu menjadi lebih jujur terhadap perasaanmu, bukan karena ingin dimengerti, tetapi karena jiwamu menolak untuk kembali tidur. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa hatimu seperti cermin yang dipoles ulang. Ia memantulkan apa yang ada di sekitarnya dengan lebih jernih. Kebahagiaan orang lain terasa ikut menghangatkan, kesedihan orang lain terasa ikut menggetarkan. Bukan karena kamu kehilangan batas, tetapi karena kamu mulai melihat bahwa di balik setiap wajah ada cerita yang tidak pernah benar-benar terlihat. Kepekaan ini juga membuatmu lebih mudah merasa syukur tanpa alasan besar.
Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa seperti hadiah yang diam-diam dititipkan untukmu. Secangkir air hangat, langit yang cerah setelah hujan, atau sekadar napas yang terasa lapang bisa menghadirkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Seolah hidup sedang memperlihatkan bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Namun, di balik kelembutan itu, ada kekuatan yang tumbuh tanpa disadari. Hati yang peka bukan hati yang rapuh, melainkan hati yang berani merasakan sepenuhnya. Ia tidak lagi ingin membeku hanya agar terlihat kuat. Ia memilih hidup, meski itu berarti harus merasakan lebih dalam dari sebelumnya. 2. Menjauh dari hal yang dulu terasa biasa. Perlahan, tanpa keputusan yang jelas, kamu mulai mengambil jarak dari hal-hal yang dulu terasa akrab. Bukan karena kamu membenci masa lalu, tetapi karena jiwamu seperti menemukan arah baru yang membuat langkah lamamu terasa tidak lagi selaras. Tempat-tempat yang dulu ramai kini terasa melelahkan, percakapan yang dulu menghibur kini terasa kosong, dan kebiasaan yang dulu mengisi waktu kini terasa seperti bayangan yang kehilangan bentuknya. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan kepada siapapun mengapa kamu memilih diam ketika yang lain berbicara panjang, atau mengapa kamu lebih memilih pulang lebih awal ketika yang lain ingin tinggal lebih lama. Tidak ada penolakan yang keras, hanya perasaan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mengikuti arus. Perubahan ini seringkali membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain, bahkan mungkin di matamu sendiri. Kamu bertanya-tanya kapan tepatnya kamu mulai merasa asing terhadap hal-hal yang dulu begitu dekat. Namun semakin kamu mencoba kembali seperti dulu, semakin terasa bahwa dirimu yang sekarang tidak bisa lagi masuk ke dalam pola yang sama. Ada rasa seperti daun yang perlahan melepaskan diri dari rantingnya, bukan karena marah pada pohonnya, tetapi karena waktunya memang telah tiba. Kamu tidak kehilangan apapun, hanya bergerak menuju ruang yang lebih luas, meski ruang itu terasa sunyi pada awalnya. Kesunyian itu bukan kekosongan, melainkan ruang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum terlihat. Kamu mulai menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pertemuan yang lama tertunda. Dalam keheningan itu, kamu menemukan bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kedamaian yang tidak membutuhkan hiburan, ada ketenangan yang tidak bergantung pada keramaian. Dan tanpa disadari, kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati apa yang kamu biarkan masuk ke dalam hatimu. Bukan karena kamu menjadi tertutup, tetapi karena kamu mulai menghargai kejernihan yang baru saja tumbuh. Seperti seseorang yang menjaga api kecil di tengah malam agar tidak padam oleh angin yang tidak perlu. 3. Muncul kerinduan mendalam untuk mendekat kepada Ilahi. Ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Rindu yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah yang jelas, namun terasa begitu nyata. Ia muncul di saat-saat sunyi, di sela napas yang perlahan, di antara detak jantung yang terasa lebih dalam dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang memanggilmu pulang, meski kamu tidak tahu dari mana panggilan itu berasal. Kerinduan ini tidak membuatmu gelisah, justru menghadirkan ketenangan yang aneh. Seperti mengetahui bahwa ada tempat di mana kamu diterima sepenuhnya tanpa perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Kamu mulai mencari keheningan bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendengarkan sesuatu yang hanya bisa terdengar ketika dunia berhenti berbicara. Kadang kamu duduk tanpa tujuan, hanya merasakan keberadaanmu sendiri, dan dalam momen itu ada kehangatan yang mengalir perlahan, seperti pelukan yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak menyebutnya dengan kata apapun, karena setiap kata terasa terlalu sempit untuk menggambarkannya. Namun hatimu tahu bahwa itu nyata. Rindu ini membuatmu ingin memperhalus dirimu, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu, menenangkan hati dari kegaduhan yang tidak membawa kedamaian. Bukan karena kewajiban, melainkan karena ada dorongan lembut yang mengajakmu mendekat, seperti cahaya yang memandu langkah tanpa memaksa. Semakin kamu mengikuti kerinduan itu, semakin kamu merasakan bahwa jarak yang dulu terasa jauh kini menjadi dekat. Seolah yang kamu cari sebenarnya tidak pernah pergi, hanya menunggu sampai kamu berhenti mencari di tempat yang salah. Dan dalam kesadaran itu, muncul rasa haru yang begitu dalam, seperti menemukan kembali sesuatu yang selama ini kamu bawa tanpa pernah menyadarinya. 4. Sering mengalami momen kesadaran spiritual yang mendalam.
Ada saat-saat ketika tabir yang biasanya menutupi pandangan batinmu terasa tersingkap sejenak. Bukan penglihatan yang bisa dilihat oleh mata, melainkan pemahaman yang tiba-tiba hadir tanpa proses berpikir. Kamu melihat hidup dari sudut yang berbeda, seolah berdiri di tempat yang lebih tinggi dan menyadari bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Momen-momen ini sering datang tanpa peringatan. Bisa saat kamu sedang berjalan sendiri, menatap langit, atau bahkan ketika melakukan hal yang sangat sederhana. Tiba-tiba ada perasaan luas yang memenuhi dadamu, seperti menyadari bahwa hidup ini jauh lebih dalam daripada rutinitas yang terlihat di permukaan. Dalam momen itu, kekhawatiran yang biasanya terasa besar mendadak kehilangan bobotnya. Masalah yang dulu terasa rumit terlihat seperti bagian kecil dari gambaran yang jauh lebih luas. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena kamu melihat bahwa ada makna yang bekerja di balik setiap kejadian, bahkan yang paling tidak kamu pahami sekalipun. Kadang momen kesadaran ini disertai rasa damai yang begitu dalam hingga sulit dipercaya bahwa perasaan itu bisa muncul tanpa sebab. Seperti danau yang tiba-tiba menjadi tenang setelah lama bergelombang. Kamu tidak ingin mengganggunya dengan pertanyaan atau analisis, karena kamu tahu bahwa keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Setelah momen itu berlalu, kamu kembali menjalani hidup seperti biasa, tetapi dengan sesuatu yang telah berubah secara halus. Kamu tidak lagi sepenuhnya sama dengan dirimu yang sebelumnya. Ada jejak cahaya yang tertinggal di dalam, mengingatkan bahwa di balik segala kesibukan dan keramaian, selalu ada ruang sunyi tempat kebenaran bisa dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, momen-momen itulah yang perlahan menuntunmu, seperti bintang yang terlihat samar di langit malam, cukup untuk menunjukkan arah bagi mereka yang bersedia berjalan dalam keheningan. 5. Diberi kepekaan batin dan intuisi yang tajam. Ada masa ketika kamu mulai merasakan sesuatu sebelum ia benar-benar terjadi, seperti angin yang datang lebih dulu sebelum hujan turun. Bukan dalam bentuk bayangan yang jelas atau suara yang terdengar, melainkan dalam getaran halus yang menyentuh perasaanmu tanpa bisa dijelaskan. Kamu memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba mengetahui suasananya tanpa perlu melihat wajah-wajah di dalamnya. Kamu bertemu seseorang dan hatimu segera merasakan apakah kehadirannya membawa ketenangan atau justru kegelisahan, bahkan sebelum sepatah kata pun terucap. Kepekaan ini tidak membuatmu merasa istimewa, justru sering membuatmu memilih diam. Karena kamu menyadari bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diungkapkan, tidak semua yang diketahui perlu dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bersama kepekaan itu, seperti akar yang semakin dalam ketika pohon mulai meninggi. Kamu belajar mempercayai bisikan halus yang muncul di dalam dada, bukan sebagai sesuatu yang harus diikuti secara buta, tetapi sebagai penunjuk arah yang lembut. Kadang kepekaan ini terasa seperti pedang bermata dua. Ia membuatmu mampu merasakan keindahan yang lebih dalam, namun juga membuatmu merasakan luka yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Kamu bisa menangkap kesedihan di balik senyum seseorang, atau kelelahan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar biasa. Bukan karena kamu mencari-cari, tetapi karena hatimu menjadi seperti air yang jernih, memantulkan segala sesuatu apa adanya. Namun seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa kepekaan ini bukan beban, melainkan anugerah yang mengajarkanmu untuk hidup dengan lebih sadar. Kamu menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih peka terhadap dampak kecil dari setiap tindakan. Seperti seseorang yang berjalan di taman penuh bunga, berusaha agar langkahnya tidak merusak apapun yang tumbuh di sana. Di saat-saat tertentu, intuisi itu hadir seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap. Ia tidak menunjukkan seluruh jalan, hanya cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan kamu belajar mempercayai bahwa satu langkah yang diambil dengan kesadaran lebih berharga daripada berlari tanpa arah. Dalam kepercayaan itu, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada kepastian, karena kamu tahu bahwa selama hatimu jernih, kamu tidak benar-benar berjalan sendirian. 6. Ujian hidup terasa sebagai panggilan, bukan hukuman. Ada perubahan halus dalam cara kamu memandang kesulitan. Hal-hal yang dulu terasa seperti beban kini perlahan terlihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirimu. Bukan berarti rasa sakit itu hilang, bukan berarti kamu tidak lagi terluka, tetapi ada ruang baru di dalam dirimu yang mampu menampung semuanya tanpa hancur.
Ketika sesuatu yang tidak kamu harapkan terjadi, kamu mungkin masih terdiam, masih merasakan perihnya, tetapi di balik itu ada kesadaran samar bahwa peristiwa ini membawa pesan yang belum sepenuhnya kamu pahami. Seperti batu yang diasah oleh air yang mengalir, perlahan kehilangan sisi tajamnya dan berubah menjadi halus tanpa disadari. Kamu mulai melihat bahwa setiap luka memiliki cara sendiri untuk membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Setiap kehilangan mengajarkanmu tentang apa yang benar-benar tidak bisa hilang. Setiap kegagalan menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh hasil yang terlihat. Dalam kesadaran itu, muncul kekuatan yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Ada saat ketika kamu menyadari bahwa dirimu mampu bertahan melewati hal-hal yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu. Bukan karena kamu menjadi kebal, tetapi karena ada cahaya kecil di dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. Cahaya itu mungkin redup, mungkin hampir tak terlihat, namun ia tetap ada, menjaga agar kamu tidak tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan. Perlahan, kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, dan mulai merasakan, apa yang ingin ditunjukkan melalui ini. Pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang jelas, tetapi ia membuka pintu penerimaan yang membuat langkahmu terasa lebih ringan. Seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa badai bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan langit dari awan yang terlalu lama menetap. Dan dalam penerimaan itu, ada kedamaian yang tumbuh diam-diam. Kedamaian yang tidak bergantung pada hilangnya masalah, tetapi pada kesadaran bahwa dirimu lebih luas daripada apapun yang kamu alami. 7. Muncul dorongan untuk membawa kebaikan bagi sesama. Tanpa rencana besar, tanpa keinginan untuk terlihat, muncul dorongan halus untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kamu tidak merasa harus mengubah dunia, hanya merasa ingin membuat ruang kecil di sekitarmu menjadi lebih hangat. Senyuman menjadi lebih tulus, kata-kata menjadi lebih lembut, dan kehadiranmu mulai terasa seperti tempat beristirahat bagi mereka yang lelah. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya dorongan itu muncul. Ia tumbuh seperti cahaya lilin yang perlahan menerangi ruangan tanpa membuat suara. Kamu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami tanpa perlu menilai, dan membantu tanpa merasa harus diingat. Ada kebahagiaan sederhana dalam melihat orang lain merasa lebih ringan setelah bersamamu, meski kamu tidak melakukan apapun selain hadir sepenuhnya. Dorongan ini bukan berasal dari kewajiban atau rasa bersalah, melainkan dari kesadaran bahwa setiap hati membawa beban yang tidak terlihat. Kamu tidak berusaha menyelamatkan siapapun, hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa sendirian di tengah perjalanan mereka. Seperti seseorang yang menyalakan lampu di jendela agar pengembara di luar tahu bahwa masih ada tempat yang ramah di dunia ini. Kadang kamu melakukan kebaikan kecil yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun. Namun justru disitulah kamu merasakan kehangatan yang paling dalam. Bukan karena pujian, bukan karena balasan, tetapi karena hatimu tahu bahwa memberi adalah cara lain untuk mengingat bahwa kamu juga pernah diberi. Dan dalam proses itu, kamu menyadari bahwa cahaya tidak berkurang ketika dibagikan. Ia justru menjadi lebih terang, bukan karena jumlahnya bertambah, tetapi karena kegelapan di sekitarnya perlahan berkurang. 8. Merasakan kedekatan dengan keheningan yang hidup. Ada tahap di mana kamu mulai merasakan bahwa keheningan bukanlah kekosongan. Ia terasa seperti ruang yang penuh, seperti langit luas yang tidak membutuhkan apapun untuk tetap indah. Kamu tidak lagi takut pada saat-saat tanpa suara, karena justru di sanalah kamu merasa paling utuh. Ketika dunia terlalu bising, kamu secara alami mencari tempat di mana kamu bisa mendengar napasmu sendiri, merasakan detak jantungmu, dan menyadari keberadaanmu tanpa gangguan. Dalam keheningan itu, pikiran yang biasanya berlarian mulai melambat, seperti air yang akhirnya menemukan danau tempat ia bisa beristirahat. Keheningan ini terasa hidup, seolah memiliki kehadiran yang lembut. Ia tidak menuntut perhatian, tidak memaksa untuk dipahami, hanya menunggu dengan sabar sampai kamu menyadari bahwa ia selalu ada. Di dalamnya, kamu menemukan bagian dirimu yang tidak pernah tersentuh oleh kegaduhan, bagian yang tetap tenang bahkan ketika dunia di luar berubah tanpa henti. Kadang kamu duduk tanpa melakukan apapun, dan justru disitulah kamu merasakan bahwa kamu tidak kekurangan apapun. Tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang perlu diambil.
Hanya keberadaan yang sederhana namun penuh makna, seperti titik hening di tengah alunan musik yang membuat keseluruhan melodi terasa lebih indah. Dalam kedekatan dengan keheningan itu, kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada, tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebisingan yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari hidup. Dan ketika lapisan itu perlahan tersingkap, kamu menemukan bahwa rumah yang selama ini kamu cari ternyata berada di dalam dirimu sendiri. Di sanalah kamu bisa kembali kapan saja, tanpa perlu izin, tanpa perlu perjalanan panjang. Tempat di mana kamu diterima sepenuhnya, bahkan oleh dirimu sendiri. Tempat di mana cahaya jiwa tidak lagi terasa jauh, karena kamu menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Jika kata-kata ini sampai kepadamu pada waktu yang terasa sunyi, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang memang sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di keramaian. Dan jika sampai di titik ini kamu masih mendengarkan, masih membiarkan hatimu terbuka, itu berarti ada kekuatan lembut di dalam dirimu yang belum padam, meski dunia seringkali membuatnya meredup. Tidak semua perjalanan jiwa terlihat dari luar. Banyak yang berlangsung dalam diam, di balik senyum yang tetap diberikan kepada dunia, di balik langkah yang tampak biasa namun membawa pergolakan yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang perubahan yang kamu rasakan, tentang jarak yang perlahan terbentuk antara dirimu dan kehidupan yang dulu terasa akrab. Namun jiwamu tahu, dan itu sudah cukup. Jika suatu hari kamu merasa lelah menjadi kuat, izinkan dirimu beristirahat tanpa merasa bersalah. Tidak ada yang harus kamu buktikan kepada siapapun. Bahkan langit pun memiliki waktu untuk menjadi gelap sebelum kembali terang. Bahkan laut pun memiliki pasang dan surutnya sendiri. Kelelahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu telah berjalan cukup jauh tanpa disadari. Dan jika kamu merasa berbeda, merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa biasa, mungkin itu bukan kehilangan, melainkan pertumbuhan yang tidak selalu nyaman. Seperti benih yang harus pecah sebelum menjadi tunas, ada bagian dari dirimu yang memang harus berubah agar cahaya bisa masuk lebih dalam. Perubahan itu tidak selalu terlihat indah dari dekat, tetapi dari kejauhan ia membentuk makna yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami apa yang kamu rasakan. Ada kehadiran yang lebih halus dari kata-kata, lebih dekat dari napasmu sendiri, yang selalu menyertai setiap langkahmu. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya dalam ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab, dalam kekuatan yang muncul tepat ketika kamu merasa hampir menyerah. Jika hatimu pernah merasa seperti rumah yang kosong, percayalah bahwa rumah itu tidak ditinggalkan. Ia hanya sedang dibersihkan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirimu yang baru. Akan ada cahaya yang masuk melalui celah-celah yang dulu kamu anggap sebagai retakan. Akan ada kehangatan yang kembali mengisi ruang yang sempat terasa dingin. Perjalanan ini tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk menjadi jujur terhadap dirimu sendiri. Untuk mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh, ada rindu yang belum terucap, ada harapan yang masih kamu simpan diam-diam. Kejujuran itu bukan kelemahan, melainkan pintu menuju kedamaian yang lebih dalam. Dan jika suatu saat kamu merasa kehilangan arah, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih lembut. Tidak perlu terburu-buru menemukan jawaban. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tetap berjalan meski tidak tahu kemana jalan itu akan membawamu. Kamu adalah bagian dari kisah yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh pikiran. Setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap doa yang mungkin hanya terucap dalam hati, semuanya memiliki tempatnya sendiri. Tidak ada yang sia-sia, bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang berubah. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, proses terpenting seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Jika kamu sampai di sini dengan hati yang bergetar, biarkan getaran itu menjadi pengingat bahwa jiwamu masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu berharap. Dunia mungkin akan terus bergerak dengan caranya sendiri, tetapi kamu tidak harus kehilangan dirimu di dalamnya. Kamu boleh berjalan dengan ritmemu sendiri, dengan keheningan yang kamu pilih, dengan cahaya kecil yang kamu jaga di dalam dada.
Dan ketika kamu kembali ke kehidupan sehari-hari setelah momen ini, mungkin tidak ada yang berubah secara drastis. Jalanan masih sama, wajah-wajah masih sama, rutinitas masih menunggu untuk dijalani. Namun ada kemungkinan bahwa cara kamu memandang semuanya telah bergeser sedikit. Dan pergeseran kecil itu cukup untuk mengubah perjalananmu ke arah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jika hatimu terasa lebih tenang sekarang, jagalah ketenangan itu seperti kamu menjaga sesuatu yang berharga. Dunia akan selalu menawarkan kebisingan, tetapi kamu tidak harus menerimanya semua. Kamu boleh memilih apa yang ingin kamu simpan di dalam hatimu, apa yang ingin kamu lepaskan, dan apa yang ingin kamu biarkan berlalu tanpa perlu kamu bawa pulang. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa cahaya itu meredup lagi, ingatlah bahwa cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh awan yang suatu saat akan bergeser dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mencarinya jauh-jauh, karena ia selalu ada di tempat yang sama, di dalam dirimu sendiri, menunggu untuk disadari kembali. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari dunia dan mendengarkan bisikan yang mungkin selama ini tenggelam oleh kebisingan. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang hanya bisa dipahami oleh hatimu sendiri. Semoga langkahmu ke depan dipenuhi ketenangan, bukan karena hidup menjadi tanpa ujian, tetapi karena jiwamu telah belajar menemukan kedamaian bahkan di tengah badai. Semoga hatimu selalu memiliki tempat untuk kembali, bahkan ketika dunia terasa terlalu luas dan melelahkan. Dan semoga cahaya yang ada di dalam dirimu terus bersinar, bukan untuk menyilaukan siapapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar berkuasa. Jika kamu masih mendengar suara ini di dalam hatimu, mungkin itu adalah dirimu sendiri yang sedang memanggilmu pulang kepada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, pulang kepada cahaya yang tidak pernah meninggalkanmu, pulang kepada dirimu yang paling sejati. Sampai kita bertemu lagi dalam keheningan yang sama, jagalah hatimu baik-baik, karena di sanalah seluruh perjalanan ini bermula dan pada akhirnya akan kembali. Ketika jiwa mulai mengingat asal cahayanya, dunia yang sama tak lagi terasa sebagai tempat yang sama. Ada saat-saat yang datang tanpa suara, tanpa tanda yang bisa dikenali oleh mata, namun terasa begitu jelas di kedalaman dada, seolah sesuatu yang lama tertidur perlahan membuka mata. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena ada bagian di dalam dirimu yang diam-diam telah bergeser, seperti kompas yang menemukan kembali arah utaranya setelah lama berputar tanpa tujuan. Kamu mungkin masih menjalani hari-hari yang sama, berjalan di jalan yang sama, mendengar suara yang sama, tetapi ada jarak halus yang kini terbentang antara dirimu dan segala yang dulu terasa begitu dekat. Di tengah keramaian, ada sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kesepian yang meminta ditemani, melainkan kesunyian yang terasa hidup, seperti ruang luas yang memberi napas lebih dalam. Kadang kamu tersenyum di hadapan banyak orang, namun jauh di dalam, ada bagian yang memilih diam, memperhatikan, merasakan sesuatu yang tidak terucap. Seolah-olah hatimu sedang mendengarkan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa hal-hal yang dulu mampu memenuhi hatimu kini terasa datar, seperti warna yang perlahan memudar di bawah cahaya yang terlalu terang. Bukan karena kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan, justru karena perasaanmu menjadi lebih halus, lebih peka terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Ada kerinduan yang tidak jelas arahnya, seperti mengingat sebuah rumah yang tidak pernah kamu lihat, namun terasa begitu akrab. Di waktu-waktu tertentu, ketika malam menjadi lebih sunyi daripada biasanya, atau ketika angin menyentuh wajahmu dengan kelembutan yang sulit dijelaskan, muncul perasaan seolah kamu sedang diingatkan pada sesuatu yang sangat lama, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh sekaligus sangat dekat. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan kepada siapapun mengapa hatimu tiba-tiba terasa penuh tanpa sebab, atau mengapa matamu berkaca-kaca saat melihat langit yang tenang. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan yang biasa dikenal, melainkan perasaan yang lebih dalam dari keduanya, seperti menemukan kembali bagian dari dirimu yang lama terpisah. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa dirimu tidak lagi ingin berlari secepat dulu. Bukan karena lelah secara fisik, tetapi karena jiwamu ingin berjalan perlahan, menikmati setiap langkah, merasakan tanah di bawah kaki,
dan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat sampai, melainkan tentang seberapa sadar kamu saat melangkah. Dunia mungkin masih bergerak dengan kecepatan yang sama, namun di dalam dirimu, waktu terasa melebar, memberi ruang untuk bernapas, untuk merasakan, untuk hadir sepenuhnya. Kadang kamu merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya terasa akrab. Percakapan yang dulu terasa ringan kini terdengar kosong, tawa yang dulu menular kini terasa jauh. Bukan karena kamu menolak dunia, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dalam yang memanggil perhatianmu. Seperti seorang pengembara yang tiba-tiba teringat bahwa ia memiliki rumah yang belum pernah benar-benar ia kunjungi. Di sela-sela kesibukan, kamu mungkin sering berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas, menatap sesuatu yang sederhana seperti bayangan cahaya di dinding atau daun yang bergerak perlahan tertiup angin. Dan dalam keheningan itu, ada rasa damai yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seolah dunia sedang menunjukkan bahwa keindahan terbesar tidak pernah berisik. Ada juga saat-saat ketika hatimu terasa begitu lembut, mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah kamu perhatikan. Melihat seseorang tersenyum tulus, mendengar suara doa yang lirih, atau merasakan kehangatan matahari di pagi hari bisa menghadirkan getaran halus yang menjalar sampai ke kedalaman jiwa. Bukan karena kamu menjadi rapuh, melainkan karena lapisan-lapisan yang dulu mengeras kini mulai mencair. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan ini dimulai. Tidak ada tanggal, tidak ada peristiwa besar yang menandainya. Ia datang seperti fajar, perlahan, hampir tak terlihat, hingga tiba-tiba kamu menyadari bahwa langit sudah tidak lagi gelap. Dan saat kamu mencoba mengingat kapan malam berakhir, kamu tidak menemukan jawabannya, karena cahaya datang tanpa meminta izin. Perasaan bahwa hidup memiliki makna yang lebih luas mulai muncul tanpa perlu dicari. Hal-hal sederhana terasa penuh, sementara hal-hal yang rumit terasa tidak lagi penting. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena ada ketenangan baru yang membuatmu merasa cukup hanya dengan menjadi. Seperti danau yang tenang, tidak perlu berusaha memantulkan langit, karena langit akan datang dengan sendirinya. Di dalam keheningan itu, kadang muncul rasa syukur yang begitu dalam tanpa alasan yang bisa disebutkan. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginan, melainkan karena kamu mulai melihat bahwa bahkan hal-hal yang tidak kamu pilih pun memiliki perannya sendiri dalam membentuk dirimu. Seperti potongan-potongan kecil yang selama ini tampak acak, kini perlahan membentuk pola yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa ada cahaya yang tidak berasal dari luar, cahaya yang tidak bergantung pada keadaan, tidak redup oleh kesedihan, dan tidak silau oleh kebahagiaan. Cahaya yang hanya bisa dirasakan ketika kamu berhenti mencari di tempat lain dan mulai menoleh ke dalam. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menunggu dengan sabar sampai kamu siap menyadarinya. Dan ketika kamu duduk sendiri, tanpa gangguan, tanpa suara, tanpa tujuan tertentu, ada perasaan seolah kamu tidak benar-benar sendirian. Bukan kehadiran yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan kehadiran yang terasa seperti pulang. Seperti pelukan yang tidak terlihat namun mampu menenangkan seluruh kegelisahan. Mungkin inilah saat di mana jiwamu mulai bangkit dari tidur panjangnya, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kelembutan yang hampir tidak terasa. Seperti bunga yang mekar di tengah malam, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, hanya mengikuti panggilan cahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan di titik ini, kamu tidak perlu memahami apapun. Tidak perlu memberi nama pada perasaan yang datang dan pergi seperti ombak yang tenang. Cukup biarkan dirimu merasakan, seperti tanah yang menerima hujan tanpa bertanya dari mana asalnya. Karena ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia diam. Barangkali perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia memberi terlalu banyak suara. Tentang menemukan kembali kesederhanaan yang dulu terasa biasa, namun kini terlihat seperti keajaiban kecil yang tersembunyi di balik kebiasaan. Dan ketika kamu merasakan semua ini, meski hanya sekejap, mungkin itulah tanda bahwa ada pintu yang perlahan terbuka di dalam dirimu, pintu yang tidak menuju ke tempat lain, melainkan menuju ke kedalaman yang selama ini menunggu untuk disadari. Jika hatimu terasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak perlu melangkah dengan tergesa. Biarkan dirimu tinggal sejenak di sana, merasakan udara yang berbeda, mendengarkan keheningan yang memiliki makna.
Karena dari sanalah, tanpa disadari, langkah-langkah kecil akan mulai terbentuk, menuntunmu memasuki ruang-ruang batin yang selama ini hanya muncul dalam bisikan halus di antara kesibukan dunia. 1. Hati semakin peka dan mudah tersentuh. Ada fase ketika hatimu terasa seperti tanah yang lama kering lalu mulai disentuh hujan pertama. Sentuhan kecil yang dulu tidak berarti apa-apa kini terasa menembus hingga ke bagian terdalam dirimu. Bukan karena kamu menjadi lemah, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu mulai hidup kembali setelah lama tertutup oleh debu kesibukan dan kebisingan dunia. Kamu mungkin terkejut mengapa air matamu tiba-tiba hadir saat mendengar lantunan doa yang lirih, atau ketika melihat seseorang berbuat baik tanpa diketahui siapapun. Seolah hatimu mengenali bahasa yang tidak lagi dipahami oleh banyak orang. Kepekaan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh seperti cahaya subuh yang perlahan mengusir gelap tanpa perlu berdebat dengan malam. Kamu mulai merasakan bahwa ada keindahan yang tersembunyi di balik hal-hal sederhana, sesuatu yang dulu terlewat begitu saja karena perhatianmu sibuk mengejar hal-hal yang tampak lebih penting. Kini, bahkan keheningan pun terasa seperti pesan yang ingin disampaikan khusus kepadamu. Kadang kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri, seolah ada ruang baru yang terbuka di dalam dada. Ruang yang membuatmu tidak lagi tahan melihat kekasaran, tidak lagi nyaman dengan kata-kata yang melukai, dan tidak lagi mampu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika hatimu tahu ada sesuatu yang tidak selaras. Kamu menjadi lebih jujur terhadap perasaanmu, bukan karena ingin dimengerti, tetapi karena jiwamu menolak untuk kembali tidur. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa hatimu seperti cermin yang dipoles ulang. Ia memantulkan apa yang ada di sekitarnya dengan lebih jernih. Kebahagiaan orang lain terasa ikut menghangatkan, kesedihan orang lain terasa ikut menggetarkan. Bukan karena kamu kehilangan batas, tetapi karena kamu mulai melihat bahwa di balik setiap wajah ada cerita yang tidak pernah benar-benar terlihat. Kepekaan ini juga membuatmu lebih mudah merasa syukur tanpa alasan besar. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa seperti hadiah yang diam-diam dititipkan untukmu. Secangkir air hangat, langit yang cerah setelah hujan, atau sekadar napas yang terasa lapang bisa menghadirkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Seolah hidup sedang memperlihatkan bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Namun, di balik kelembutan itu, ada kekuatan yang tumbuh tanpa disadari. Hati yang peka bukan hati yang rapuh, melainkan hati yang berani merasakan sepenuhnya. Ia tidak lagi ingin membeku hanya agar terlihat kuat. Ia memilih hidup, meski itu berarti harus merasakan lebih dalam dari sebelumnya. 2. Menjauh dari hal yang dulu terasa biasa. Perlahan, tanpa keputusan yang jelas, kamu mulai mengambil jarak dari hal-hal yang dulu terasa akrab. Bukan karena kamu membenci masa lalu, tetapi karena jiwamu seperti menemukan arah baru yang membuat langkah lamamu terasa tidak lagi selaras. Tempat-tempat yang dulu ramai kini terasa melelahkan, percakapan yang dulu menghibur kini terasa kosong, dan kebiasaan yang dulu mengisi waktu kini terasa seperti bayangan yang kehilangan bentuknya. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan kepada siapapun mengapa kamu memilih diam ketika yang lain berbicara panjang, atau mengapa kamu lebih memilih pulang lebih awal ketika yang lain ingin tinggal lebih lama. Tidak ada penolakan yang keras, hanya perasaan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mengikuti arus. Perubahan ini seringkali membuatmu terlihat berbeda di mata orang lain, bahkan mungkin di matamu sendiri. Kamu bertanya-tanya kapan tepatnya kamu mulai merasa asing terhadap hal-hal yang dulu begitu dekat. Namun semakin kamu mencoba kembali seperti dulu, semakin terasa bahwa dirimu yang sekarang tidak bisa lagi masuk ke dalam pola yang sama. Ada rasa seperti daun yang perlahan melepaskan diri dari rantingnya, bukan karena marah pada pohonnya, tetapi karena waktunya memang telah tiba. Kamu tidak kehilangan apapun, hanya bergerak menuju ruang yang lebih luas, meski ruang itu terasa sunyi pada awalnya. Kesunyian itu bukan kekosongan, melainkan ruang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum terlihat. Kamu mulai menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pertemuan yang lama tertunda. Dalam keheningan itu, kamu menemukan bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kedamaian yang tidak membutuhkan hiburan, ada ketenangan yang tidak bergantung pada keramaian. Dan tanpa disadari, kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati apa yang kamu biarkan masuk ke dalam hatimu.
Bukan karena kamu menjadi tertutup, tetapi karena kamu mulai menghargai kejernihan yang baru saja tumbuh. Seperti seseorang yang menjaga api kecil di tengah malam agar tidak padam oleh angin yang tidak perlu. 3. Muncul kerinduan mendalam untuk mendekat kepada Ilahi. Ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Rindu yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah yang jelas, namun terasa begitu nyata. Ia muncul di saat-saat sunyi, di sela napas yang perlahan, di antara detak jantung yang terasa lebih dalam dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang memanggilmu pulang, meski kamu tidak tahu dari mana panggilan itu berasal. Kerinduan ini tidak membuatmu gelisah, justru menghadirkan ketenangan yang aneh. Seperti mengetahui bahwa ada tempat di mana kamu diterima sepenuhnya tanpa perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Kamu mulai mencari keheningan bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendengarkan sesuatu yang hanya bisa terdengar ketika dunia berhenti berbicara. Kadang kamu duduk tanpa tujuan, hanya merasakan keberadaanmu sendiri, dan dalam momen itu ada kehangatan yang mengalir perlahan, seperti pelukan yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak menyebutnya dengan kata apapun, karena setiap kata terasa terlalu sempit untuk menggambarkannya. Namun hatimu tahu bahwa itu nyata. Rindu ini membuatmu ingin memperhalus dirimu, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu, menenangkan hati dari kegaduhan yang tidak membawa kedamaian. Bukan karena kewajiban, melainkan karena ada dorongan lembut yang mengajakmu mendekat, seperti cahaya yang memandu langkah tanpa memaksa. Semakin kamu mengikuti kerinduan itu, semakin kamu merasakan bahwa jarak yang dulu terasa jauh kini menjadi dekat. Seolah yang kamu cari sebenarnya tidak pernah pergi, hanya menunggu sampai kamu berhenti mencari di tempat yang salah. Dan dalam kesadaran itu, muncul rasa haru yang begitu dalam, seperti menemukan kembali sesuatu yang selama ini kamu bawa tanpa pernah menyadarinya. 4. Sering mengalami momen kesadaran spiritual yang mendalam. Ada saat-saat ketika tabir yang biasanya menutupi pandangan batinmu terasa tersingkap sejenak. Bukan penglihatan yang bisa dilihat oleh mata, melainkan pemahaman yang tiba-tiba hadir tanpa proses berpikir. Kamu melihat hidup dari sudut yang berbeda, seolah berdiri di tempat yang lebih tinggi dan menyadari bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Momen-momen ini sering datang tanpa peringatan. Bisa saat kamu sedang berjalan sendiri, menatap langit, atau bahkan ketika melakukan hal yang sangat sederhana. Tiba-tiba ada perasaan luas yang memenuhi dadamu, seperti menyadari bahwa hidup ini jauh lebih dalam daripada rutinitas yang terlihat di permukaan. Dalam momen itu, kekhawatiran yang biasanya terasa besar mendadak kehilangan bobotnya. Masalah yang dulu terasa rumit terlihat seperti bagian kecil dari gambaran yang jauh lebih luas. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena kamu melihat bahwa ada makna yang bekerja di balik setiap kejadian, bahkan yang paling tidak kamu pahami sekalipun. Kadang momen kesadaran ini disertai rasa damai yang begitu dalam hingga sulit dipercaya bahwa perasaan itu bisa muncul tanpa sebab. Seperti danau yang tiba-tiba menjadi tenang setelah lama bergelombang. Kamu tidak ingin mengganggunya dengan pertanyaan atau analisis, karena kamu tahu bahwa keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Setelah momen itu berlalu, kamu kembali menjalani hidup seperti biasa, tetapi dengan sesuatu yang telah berubah secara halus. Kamu tidak lagi sepenuhnya sama dengan dirimu yang sebelumnya. Ada jejak cahaya yang tertinggal di dalam, mengingatkan bahwa di balik segala kesibukan dan keramaian, selalu ada ruang sunyi tempat kebenaran bisa dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, momen-momen itulah yang perlahan menuntunmu, seperti bintang yang terlihat samar di langit malam, cukup untuk menunjukkan arah bagi mereka yang bersedia berjalan dalam keheningan. 5. Diberi kepekaan batin dan intuisi yang tajam. Ada masa ketika kamu mulai merasakan sesuatu sebelum ia benar-benar terjadi, seperti angin yang datang lebih dulu sebelum hujan turun. Bukan dalam bentuk bayangan yang jelas atau suara yang terdengar, melainkan dalam getaran halus yang menyentuh perasaanmu tanpa bisa dijelaskan. Kamu memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba mengetahui suasananya tanpa perlu melihat wajah-wajah di dalamnya. Kamu bertemu seseorang dan hatimu segera merasakan apakah kehadirannya membawa ketenangan atau justru kegelisahan, bahkan sebelum sepatah kata pun terucap. Kepekaan ini tidak membuatmu merasa istimewa, justru sering membuatmu memilih diam.
Karena kamu menyadari bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diungkapkan, tidak semua yang diketahui perlu dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bersama kepekaan itu, seperti akar yang semakin dalam ketika pohon mulai meninggi. Kamu belajar mempercayai bisikan halus yang muncul di dalam dada, bukan sebagai sesuatu yang harus diikuti secara buta, tetapi sebagai penunjuk arah yang lembut. Kadang kepekaan ini terasa seperti pedang bermata dua. Ia membuatmu mampu merasakan keindahan yang lebih dalam, namun juga membuatmu merasakan luka yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Kamu bisa menangkap kesedihan di balik senyum seseorang, atau kelelahan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar biasa. Bukan karena kamu mencari-cari, tetapi karena hatimu menjadi seperti air yang jernih, memantulkan segala sesuatu apa adanya. Namun seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa kepekaan ini bukan beban, melainkan anugerah yang mengajarkanmu untuk hidup dengan lebih sadar. Kamu menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih peka terhadap dampak kecil dari setiap tindakan. Seperti seseorang yang berjalan di taman penuh bunga, berusaha agar langkahnya tidak merusak apapun yang tumbuh di sana. Di saat-saat tertentu, intuisi itu hadir seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap. Ia tidak menunjukkan seluruh jalan, hanya cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan kamu belajar mempercayai bahwa satu langkah yang diambil dengan kesadaran lebih berharga daripada berlari tanpa arah. Dalam kepercayaan itu, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada kepastian, karena kamu tahu bahwa selama hatimu jernih, kamu tidak benar-benar berjalan sendirian. 6. Ujian hidup terasa sebagai panggilan, bukan hukuman. Ada perubahan halus dalam cara kamu memandang kesulitan. Hal-hal yang dulu terasa seperti beban kini perlahan terlihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirimu. Bukan berarti rasa sakit itu hilang, bukan berarti kamu tidak lagi terluka, tetapi ada ruang baru di dalam dirimu yang mampu menampung semuanya tanpa hancur. Ketika sesuatu yang tidak kamu harapkan terjadi, kamu mungkin masih terdiam, masih merasakan perihnya, tetapi di balik itu ada kesadaran samar bahwa peristiwa ini membawa pesan yang belum sepenuhnya kamu pahami. Seperti batu yang diasah oleh air yang mengalir, perlahan kehilangan sisi tajamnya dan berubah menjadi halus tanpa disadari. Kamu mulai melihat bahwa setiap luka memiliki cara sendiri untuk membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Setiap kehilangan mengajarkanmu tentang apa yang benar-benar tidak bisa hilang. Setiap kegagalan menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh hasil yang terlihat. Dalam kesadaran itu, muncul kekuatan yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Ada saat ketika kamu menyadari bahwa dirimu mampu bertahan melewati hal-hal yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu. Bukan karena kamu menjadi kebal, tetapi karena ada cahaya kecil di dalam dirimu yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. Cahaya itu mungkin redup, mungkin hampir tak terlihat, namun ia tetap ada, menjaga agar kamu tidak tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan. Perlahan, kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, dan mulai merasakan, apa yang ingin ditunjukkan melalui ini. Pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang jelas, tetapi ia membuka pintu penerimaan yang membuat langkahmu terasa lebih ringan. Seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa badai bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan langit dari awan yang terlalu lama menetap. Dan dalam penerimaan itu, ada kedamaian yang tumbuh diam-diam. Kedamaian yang tidak bergantung pada hilangnya masalah, tetapi pada kesadaran bahwa dirimu lebih luas daripada apapun yang kamu alami. 7. Muncul dorongan untuk membawa kebaikan bagi sesama. Tanpa rencana besar, tanpa keinginan untuk terlihat, muncul dorongan halus untuk menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kamu tidak merasa harus mengubah dunia, hanya merasa ingin membuat ruang kecil di sekitarmu menjadi lebih hangat. Senyuman menjadi lebih tulus, kata-kata menjadi lebih lembut, dan kehadiranmu mulai terasa seperti tempat beristirahat bagi mereka yang lelah. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya dorongan itu muncul. Ia tumbuh seperti cahaya lilin yang perlahan menerangi ruangan tanpa membuat suara. Kamu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami tanpa perlu menilai, dan membantu tanpa merasa harus diingat. Ada kebahagiaan sederhana dalam melihat orang lain merasa lebih ringan setelah bersamamu, meski kamu tidak melakukan apapun selain hadir sepenuhnya.
Dorongan ini bukan berasal dari kewajiban atau rasa bersalah, melainkan dari kesadaran bahwa setiap hati membawa beban yang tidak terlihat. Kamu tidak berusaha menyelamatkan siapapun, hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa sendirian di tengah perjalanan mereka. Seperti seseorang yang menyalakan lampu di jendela agar pengembara di luar tahu bahwa masih ada tempat yang ramah di dunia ini. Kadang kamu melakukan kebaikan kecil yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun. Namun justru disitulah kamu merasakan kehangatan yang paling dalam. Bukan karena pujian, bukan karena balasan, tetapi karena hatimu tahu bahwa memberi adalah cara lain untuk mengingat bahwa kamu juga pernah diberi. Dan dalam proses itu, kamu menyadari bahwa cahaya tidak berkurang ketika dibagikan. Ia justru menjadi lebih terang, bukan karena jumlahnya bertambah, tetapi karena kegelapan di sekitarnya perlahan berkurang. 8. Merasakan kedekatan dengan keheningan yang hidup. Ada tahap di mana kamu mulai merasakan bahwa keheningan bukanlah kekosongan. Ia terasa seperti ruang yang penuh, seperti langit luas yang tidak membutuhkan apapun untuk tetap indah. Kamu tidak lagi takut pada saat-saat tanpa suara, karena justru di sanalah kamu merasa paling utuh. Ketika dunia terlalu bising, kamu secara alami mencari tempat di mana kamu bisa mendengar napasmu sendiri, merasakan detak jantungmu, dan menyadari keberadaanmu tanpa gangguan. Dalam keheningan itu, pikiran yang biasanya berlarian mulai melambat, seperti air yang akhirnya menemukan danau tempat ia bisa beristirahat. Keheningan ini terasa hidup, seolah memiliki kehadiran yang lembut. Ia tidak menuntut perhatian, tidak memaksa untuk dipahami, hanya menunggu dengan sabar sampai kamu menyadari bahwa ia selalu ada. Di dalamnya, kamu menemukan bagian dirimu yang tidak pernah tersentuh oleh kegaduhan, bagian yang tetap tenang bahkan ketika dunia di luar berubah tanpa henti. Kadang kamu duduk tanpa melakukan apapun, dan justru disitulah kamu merasakan bahwa kamu tidak kekurangan apapun. Tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang perlu diambil. Hanya keberadaan yang sederhana namun penuh makna, seperti titik hening di tengah alunan musik yang membuat keseluruhan melodi terasa lebih indah. Dalam kedekatan dengan keheningan itu, kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sudah ada, tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebisingan yang selama ini kamu anggap sebagai bagian dari hidup. Dan ketika lapisan itu perlahan tersingkap, kamu menemukan bahwa rumah yang selama ini kamu cari ternyata berada di dalam dirimu sendiri. Di sanalah kamu bisa kembali kapan saja, tanpa perlu izin, tanpa perlu perjalanan panjang. Tempat di mana kamu diterima sepenuhnya, bahkan oleh dirimu sendiri. Tempat di mana cahaya jiwa tidak lagi terasa jauh, karena kamu menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Jika kata-kata ini sampai kepadamu pada waktu yang terasa sunyi, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang memang sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di keramaian. Dan jika sampai di titik ini kamu masih mendengarkan, masih membiarkan hatimu terbuka, itu berarti ada kekuatan lembut di dalam dirimu yang belum padam, meski dunia seringkali membuatnya meredup. Tidak semua perjalanan jiwa terlihat dari luar. Banyak yang berlangsung dalam diam, di balik senyum yang tetap diberikan kepada dunia, di balik langkah yang tampak biasa namun membawa pergolakan yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang perubahan yang kamu rasakan, tentang jarak yang perlahan terbentuk antara dirimu dan kehidupan yang dulu terasa akrab. Namun jiwamu tahu, dan itu sudah cukup. Jika suatu hari kamu merasa lelah menjadi kuat, izinkan dirimu beristirahat tanpa merasa bersalah. Tidak ada yang harus kamu buktikan kepada siapapun. Bahkan langit pun memiliki waktu untuk menjadi gelap sebelum kembali terang. Bahkan laut pun memiliki pasang dan surutnya sendiri. Kelelahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu telah berjalan cukup jauh tanpa disadari. Dan jika kamu merasa berbeda, merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa biasa, mungkin itu bukan kehilangan, melainkan pertumbuhan yang tidak selalu nyaman. Seperti benih yang harus pecah sebelum menjadi tunas, ada bagian dari dirimu yang memang harus berubah agar cahaya bisa masuk lebih dalam. Perubahan itu tidak selalu terlihat indah dari dekat, tetapi dari kejauhan ia membentuk makna yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami apa yang kamu rasakan. Ada kehadiran yang lebih halus dari kata-kata,
lebih dekat dari napasmu sendiri, yang selalu menyertai setiap langkahmu. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya dalam ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab, dalam kekuatan yang muncul tepat ketika kamu merasa hampir menyerah. Jika hatimu pernah merasa seperti rumah yang kosong, percayalah bahwa rumah itu tidak ditinggalkan. Ia hanya sedang dibersihkan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirimu yang baru. Akan ada cahaya yang masuk melalui celah-celah yang dulu kamu anggap sebagai retakan. Akan ada kehangatan yang kembali mengisi ruang yang sempat terasa dingin. Perjalanan ini tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk menjadi jujur terhadap dirimu sendiri. Untuk mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh, ada rindu yang belum terucap, ada harapan yang masih kamu simpan diam-diam.